Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah menyampaikan pesan hikmahnya sebagai berikut. Mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza munita qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatik. Artinya, apabila engkau gembira ketika diberi nikmat oleh Allah dan kecewa saat ditolaknya, atau saat tidak diterima oleh Allah permintaanmu, lalu simpulkanlah bahwa itu adalah bukti dari sifat kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusanmu dalam penghambaan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat manusia yang dibawa sejak lahir adalah sifat gembira dan sifat kecewa. Dua sifat yang berlawanan itu dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dua sifat itu. Manusia menunjukkan sifat gembira kalau dia mendapatkan sesuatu kesenangan atau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Sifat gembira manusia ketika mendapatkan kesenangan antara lain digambarkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Manusia juga menunjukkan sifat kecewa kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Jika manusia mengharapkan sesuatu kebaikan, kalau yang datang kepadanya bukanlah suatu kebaikan, maka pada saat itulah manusia menjadi kecewa dan bahkan putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua sifat itu dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 44. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka
kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Mereka mendapatkan kesenangan dalam ayat ini dengan sifat gembira. Kemudian mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari Allah. Mereka terdiam dan putus asa. Di ayat lain di surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 36, Allah juga menyatakan sebagai berikut. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat atau memberikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah atau bahaya disebabkan karena kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Dalam ayat ini mereka gembira kalau mendapatkan rahmat Allah, mereka putus asa kalau mereka dikenai musibah. Dari ayat-ayat di atas dapat dikatakan bahwa manusia ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau mendapatkan sesuatu kebaikan yang sesuai dengan harapan mereka, maka mereka menjadi sangat senang dan gembira. Akan tetapi, jika mereka menerima sesuatu yang tidak menyenangkan atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka pun kecewa, mereka putus asa, dan mereka berduka cita. Dalam kaitan dengan itulah, Ibnu Athaillah menggambarkan, apabila engkau gembira ketika diberi nikmat oleh Allah dan kecewa saat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka simpulkanlah bahwa itu adalah bukti dari sifat kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusanmu dalam penghambaan dirimu kepada Allah. Setiap manusia, para pendengar, menurut Ibnu Athaillah, seharusnya merasa gembira dan senang ketika menerima sesuatu nikmat atau hal-hal yang menyenangkan, sebagaimana dia harus merasa gembira dan senang kalau dia menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang menerima sesuatu yang tidak menyenangkan yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya adalah seseorang yang memiliki sifat kekanak-kanakan dan tidak memiliki ketulusan dalam melaksanakan ibadah atau penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tulus dalam melaksanakan penghambaan dirinya kepada Allah tidak akan pernah merasa kecewa menerima takdir apapun yang diberikan Allah kepadanya. Yang menyenangkan hatinya maupun yang tidak menyenangkan hatinya harus dia terima dengan segala kesenangan dan kegembiraan. Dalam menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi antara lain menyatakan bahwa saat seseorang merasa sempit, saat senang karena tidak diberi, dan merasa lapang saat diberi, itu pertanda bahwa dia masih memperdulikan kepentingan dan maslahatnya sendiri.
Menurut kaum arif, orang-orang yang sangat mengenal dan mencintai Allah, bekerja untuk mendapatkan kepentingan dan maslahat pribadi, bertentangan dengan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan kondisi ini pada dirinya, hendaknya dia mengerti bahwa ubudiyahnya masih belum tulus. Saya ulangi, siapa yang mendapatkan kondisi ini pada dirinya, ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan dia gembira, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dia kecewa, hendaknya ia mengerti bahwa ubudiyahnya masih belum tulus, masih belum ikhlas. Sepatutnya juga dia sadar bahwa dia sedang bersikap kekanak-kanakan di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, salah satu ciri manusia yang tulus dalam beribadah adalah menerima nikmat Allah dengan sifat senang dan gembira, menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan juga dengan sifat gembira. Ketika kita menunjukkan dua sifat itu dalam mendapatkan nikmat maupun dalam mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka itu adalah pertanda kita sudah tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketulusan kita akan menghilangkan rasa kecewa kalau suatu saat Allah memberikan yang tidak menyenangkan kepada kita. Semoga tausiah pada malam hari ini berkaitan dengan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dapat mengantar kita kepada tidur yang enak, dapat membuat kita menghayati, merenungkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.